Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Azaki akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai Jabar Digital Service sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester mata kuliah inovasi dan perubahan organisasi. Jadi sebelumnya bicara tentang data driven policy, seiring perkembangan waktu, tentu kualitas kebijakan perlu ditopang oleh bukti dan data yang berkualitas, reliable dan relevan. Ini tentu akan menghasilkan sesuai dengan adagium good decision, good data, bad data, bad decision atau bad policy. Maka pemerintah sebagai perwujudan sektor publik dirasa perlu segera berbenah karena problem data ini akan sangat sistemik dan luas jika tidak segera terselesaikan. Contohnya ialah terkait misal data terpadu kesejahteraan sosial. Kalau misal itu tidak beres atau masih bermasalah, tentu bantuan sosial, berbagai macam jaring pengaman sosial yang diberikan pemerintah akan tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan governance 4.0 ini dan future of society, diperlukan inovasi, diperlukan terobosan untuk menuju suatu environment data driven policy. Nah, ini juga menurut Kwon Gi-hyung 2020, salah satunya ialah melalui cognitive prediction, smart decision making, artificial intelligence, dan big data. Nah, ini untuk tentu menuju suatu tujuan atau goal besarnya ialah di big data and the intelligence based creative governance. Nah, mengapa saya mengulas terkait JDS atau Jabar Digital Service? Jadi JDS sendiri ialah suatu terobosan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendorong ekosistem data driven policy. Apa itu? Jadi dia suatu institusi yang dilahirkan untuk melaksanakan agenda besar transformasi digital Provinsi Jawa Barat. Jadi tidak hanya berkaitan dengan sektor pemerintahan atau kegiatan berkaitan dengan tata kelola pemerintahan saja, tapi juga hingga public service. Makanya dalam konsep JJS ada Digital Inclusive, Innovation, Collaboration, Society 4.0, Education, dan Government. Salah satunya ialah dengan misal melakukan suatu analisis. Jadi ada dua pendekatan, top down dan bottom up. Top down ialah melalui tadi starting with finding the problem question dan determining the data. Sedangkan bottom up dengan cara memetakan atau melihat problem di lapangan. Nah, apa itu JDS sendiri? JDS tadi lahir paling tidak untuk tiga hal. Jadi untuk menciptakan data for decision support system, jadi mewujudkan suatu lingkungan kebijakan berdasarkan data, lalu government digital transformation, mempermudah kehidupan masyarakat dengan teknologi digital, dan improving citizen digital experience, jadi mempermudah kehidupan masyarakat dengan teknologi digital. Nanti kita akan sampaikan contoh-contoh pelaksanaan dari tiga tujuan adanya DJS ini. Nah, di JDS sendiri berawal dari 2019 yang hanya masih terdiri dari 5 orang hingga 2021 sudah mencapai 31 orang dengan roadmap yang sudah terbangun dengan jelas. Dan JDS adalah suatu unit khusus yang berada di Diskominfo Jabar. Jadi berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat. Dan memang tadi difokuskan hanya untuk transformasi digital. Nah, apa sih ekosistem data Jabar yang dikelola oleh JDS? Jadi ekosistem data sendiri paling tidak ada tiga hal, jadi open data, satu data, dan satu peta. Dan ini mengikuti kebijakan nasional. JDS telah melahirkan ekosistem ini dengan UI yang sangat menarik dan sudah bisa diakses oleh publik untuk mendapatkan data-data yang relevan, reliable, dan update. Ini membantu sangat membantu tata kelola pemerintahan. Nah, sementara itu salah satu inovasi yang dilahirkan atau dilakukan oleh JDS ialah salah satunya ketika kita semua menghadapi pandemi COVID-19, pandemi COVID-19. Nah, salah satunya ialah dengan membuat Picobar sebagai ekosistem digital penanganan pandemi. Jadi di sana aplikasi ini sudah terintegrasi dan bisa diakses di iOS maupun di Android. Ya, salah satunya bisa untuk mengetahui jumlah vaksinasi, catatan harian terkait COVID, hingga bisa membantu masyarakat yang mengalami kesehatan mental untuk mengakses layanan konsultasi jiwa online. Selain itu, JDS juga salah satu program yang telah berjalan dan
menunjukkan keberhasilannya ialah digital. Jadi melalui desa digital dilakukan transformasi pertanian di pedesaan, menggait anak muda untuk mau bertani, dan pada akhirnya tadi ada perubahan sistemik. Dari sebelumnya di 2019 hanya 90 desa yang mandiri, sekarang menjadi 270 desa. Dan data desa tertinggal, jumlah desa tertinggal dari 326 di 2019 hanya selang 1 tahun menjadi setengahnya, 121 desa. Dan ini juga satu catatan yang baik terkait JDS. Lalu ada sapa warga juga tadi karena berkaitan dengan public service ya, salah satu tujuan dari digital transformation, maka sapa warga ini menjadi satu layanan yang dilahirkan oleh JDS, yang dikelola oleh JDS, yang semua hal terkait informasi aspirasi, informasi pelayanan, dukcapil, dan lain-lain semua bisa diakses di layanan ini. Nah, salah satu keberhasilan Jawa Barat dalam melakukan inovasi ini dan melahirkan terobosan JDS ini ialah dapat dilihat pada indeks daya saing digitalnya. Nah, indeks daya saing digital Jawa Barat sendiri saat ini mencapai 35,2, itu angka tengah. Nah, salah satunya ditopang ya. Mencapai 58,47 ya. Salah satunya yang paling tertinggi ditopang oleh SDM, pilar SDM yang mencapai 71,5. Lalu ada juga pilar kewirausahaan dan produktivitas, misal salah satunya dikerjakan melalui desa digital, dan lalu ada transformasi UMKM dengan bekerja sama dengan e-commerce hingga merambah pasar ekspor. Itu menjadi pilar kedua tertinggi penopang indeks daya saing digital di Jawa Barat. Lalu yang juga terkait adanya program pelatihan digital. Nah, ini menjadi pilar-pilar yang mendorong kenaikan pada kedua pilar tersebut. Nah, misal pelatihan digital entrepreneurship academy untuk UMKM yang tadi sudah dimention, beasiswa talenta digital, hingga program Lintam Sarta Mengajar untuk mendukung desa digital yang diberikan kepada para kepala desa. Dan fun fact-nya, dua provinsi dengan indeks daya saing digital tertinggi, yakni Jakarta dan Jawa Barat, sama-sama memiliki suatu institusi khusus berkaitan dengan data. Nah, kalau misalnya di Jakarta ada Jakarta Smart City Lab atau JSC Lab, dan Jabar, seperti yang kita sedang bahas, memiliki GDS. Nah, GDS sendiri, kalau misalnya kita lihat teropong dari kacamata teori, ya teorinya Seng 1990, The Fifth Discipline of Learning Organization, misal, kita akan mengetahui bagaimana pelaksanaan kelima disiplin suatu organisasi pembelajar yang dilakukan atau berusaha untuk diimplementasikan oleh Jabar Digital Service. Misal, dari segi personal mastery, tentu tadi ada program-program pengembangan talenta ya untuk deepening personal vision and talent. Lalu ada mental model, jadi bagaimana planning itu, perencanaan itu menjadi suatu keharusan. Tadi ada penambahan SDM hingga roadmap pengembangan ekosistem data yang jelas, dan itu menjadi salah satu bentuk penerapan the fifth mental models. Lalu ada share vision. Tadi ada share vision bahwa mereka bound together, terikat bersama dalam satu aspiration atau tujuan atau mimpi yang mereka temukan bermakna bersama gitu. Lalu misal mereka ada juga team learning dan system thinking ya, bagaimana melihat suatu problem secara bigger picture dan systemic, dan based on evidence, based on data. Salah satunya misal dari pelaksanaan the fifth discipline ini ada culture. Jadi mereka membangun suatu kultur institusi, kultur organisasi, budaya organisasi, yang tadi ada people develop people dari program mentorship internal, pelaksanaan personal mastery, town hall GDS, dan lain sebagainya. Kemudian juga tadi ada performance monitoring yang sudah tersistem juga karena by digital. Jadi untuk memonitor dan mengendalikan kinerja para individu, para pegawai pun sudah menggunakan performance monitoring yang digital. Lalu ada workflow management tadi, ada karena berkaitan dengan system thinking, jadi workflow-nya pun sudah tertata dengan baik, proses bisnis dan alur bekerjanya. Dan ini menjadi satu hal yang menarik karena
Kenapa suatu keberadaan institusi JDS ini sudah melahirkan berbagai macam inovasi. Jadi mulai tadi di ex leader country, tidak hanya berkaitan dengan apa yang sudah dikerjakan di JDS, tadi ada top digital implementation, ada peringkat 2 untuk Picobar, bahkan sampai tingkat Asia, tapi juga hingga penghargaan kepada individu-individu yang mampu mendorong adanya JDS ini. Seperti misal Best Governor for Digital Innovation untuk Bapak Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Nah, ini suatu hal yang menarik dan mungkin menjadi suatu inovasi yang bisa direplikasi oleh daerah-daerah lainnya. Tentu menggunakan menyesuaikan dengan konteks kebutuhan lokal, tapi pada intinya inovasi data governance, terutama di government, di pemerintahan sangat dibutuhkan. Demikian presentasi video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.